Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah atau panggilan Allah. Materi ini anak-anak tentu sangat penting, karena jangan sampai materi ini dilewati oleh siswa kelas 5 yang beragama Katolik. Karena pentingnya anak-anak, sebelum kita memasuki lebih dalam, mari kita mohon bantuan Roh Allah lewat doa, supaya Roh Kudus menyertai, mendampingi, dan juga supaya kita mudah untuk memahami dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita memasuki dalam suasana doa dengan menciptakan keheningan dan menyanyikan lagu. Kunyanyikan haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau kuat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber hidup, sumber kekuatan, dan sumber kebahagiaan. Pada hari ini kami akan belajar untuk meneladani Maria dan Elizabeth
dalam ketaatan, kesetiaan, dan kesederhanaan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk meneladani mereka agar rencana-Mu dapat terlaksana dalam hidup diri kami dan juga semua orang. Semuanya ini ya Tuhan kami mohon demi Kristus yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memasuki materi lebih dalam untuk mengenal Tuhan lebih dekat, sehingga kita bisa bersahabat dengan Tuhan, maka mari terlebih dahulu kita belajar dari pengalaman hidup seseorang maupun banyak orang tentang menanggapi situasi lingkungan dimanapun berada. Pada umumnya anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita berbagai macam untuk menanggapi akan lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, biasanya kita bila menjumpai orang yang hadir di rumah kita, datang di tempat tinggal kita, lalu kita menyambutnya dengan hati yang gembira. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi Pak Guru akan kembali untuk bersama kalian untuk memahami materi lebih dalam. Karena itu anak-anak jangan pergi kemana-mana. Sebentar lagi Pak Guru akan kembali untuk mempelajari ini. Belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anakku, kembali lagi kita belajar untuk mendalami tentang materi ini. Kita tetap masih dalam program belajar Jawa Pos TV. Belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, menyambut dalam kehidupan sehari-hari yang datang ke rumah kita, ini berbagai macam cara untuk menanggapinya. Ada yang menyambut dengan hati yang ikhlas, ada yang menyambut tetapi dengan hati yang tidak sepenuhnya. Dengan demikian, menyambut yang tulus akan membuka pintu yang begitu lebar. Tetapi kadang banyak orang yang menyambut tetapi dengan penuh gejolak hatinya, sehingga seringkali apa yang kita perlihatkan terhadap orang yang datang kepada kita, ia merasa tidak nyaman. Kalau ada pengamen langsung kita tutup. Kalau ada orang teman kita datang, kadang kita juga menolak karena situasi tidak tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak, menerima. Kadang kita sudah memiliki barang, kemudian ada orang datang memberi hadiah kepada kita. Barang karena sudah kita miliki, kita merasa tidak menerimanya. Sudah punya. Sudah. Ini bapak saja atau emas atau teman miliki saja. Tapi juga ada orang yang menggunakan dengan hati, menerima dengan bahagia, tidak apa-apa, dan bahkan menjawab terima kasih. Kemudian yang ketiga, menjawab bila kita dipanggil oleh orang lain atau papa, mama, dan teman, kita tidak langsung menjawab. Salah satu contoh, "Hey Michael, datanglah kamu ke sini, mama perlu." Diam saja, masih memperhatikan HP-nya. Ini tidak menjawab dengan sepenuh hati. Tetapi juga ada yang menjawab dengan sepenuh hati. Mereka begitu dijawab, dipanggil, langsung menjawab dan mendatangi mama. Yang berikutnya, yaitu memperhatikan. Kita kadang sulit untuk memperhatikan bagaimana situasi, kondisi pada saat itu, sehingga orang lain merasa tidak nyaman. Mereka tidak mendapatkan perhatian. Tetapi bagi orang yang menyambut dengan baik,
terhadap sesama teman, maka ia akan memperoleh penghargaan dan perhatian sehingga mereka tersenyum. Jadi anak-anak, sekarang kita bisa menyimpulkan menanggapi dalam kehidupan sehari-hari, kita membiarkan segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita dan juga orang lain. Karena diri kita dan orang lain itu sebagai tangan Allah, rencana Allah. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mempelajari ini kita mau mengenal Tuhan lebih dekat lewat rencana Allah. Bagaimana menanggapi menurut pandangan iman Katolik berdasarkan sabda Tuhan. Lihat, perhatikan sabda Tuhan yang mana, yaitu Lukas 1 ayat 5 sampai 25 dan ditambah 25 sampai 38. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, menanggapi, kita bisa belajar dari peristiwa yang dialami oleh Maria, Elizabeth, dan juga Zakaria. Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah ini. Ia membiarkan peristiwa yang terjadi itu dan menyadari bahwa peristiwa itu karena Allah mempunyai rencana di dalam hidupnya sehari-hari. Sehingga Maria pada saat menerima kabar dari malaikat menjawabnya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ini seringkali juga kita gunakan dalam doa malaikat Tuhan atau Angelus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, berpasrah itu menyerahkan seluruh hidup kita secara totalitas, seperti juga yang dialami oleh Maria dan Elizabeth. Maka anak-anak, karena kita menyerahkan diri kita secara totalitas, bila kita dihadapkan pada persoalan, masalah, dan masalah ini rasanya berat bagi kita, entah masalah apapun yang kamu alami, itu kita rasanya berat, tidak kuat. Tetapi yakinlah anak-anak, karena dengan kepasrahan ini Tuhan akan membantu, membimbing, menyelesaikan persoalan itu sehingga kita bisa melewati masalah dengan baik. Dengan demikian hati kita merasa bahagia. Segala apa yang kita alami sebenarnya Allah sendiri yang menyelesaikan. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah perbuatan Allah sendiri. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sekarang peristiwa yang dialami oleh Elizabeth dan Zakaria. Adalah orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Mereka mematuhi taat tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Selama bertahun-tahun mereka berdoa merindukan kehadiran seorang anak, tetapi kondisinya mereka sudah tua. Meskipun dalam perjalanan tua mereka tetap berdoa merindukan kehadiran Allah. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Zakaria adalah juga seorang imam. Imam itu pemimpin agama pada saat itu. Karena dia sebagai pemimpin agama, pada saat menerima gilirannya untuk membawa doa bersama umatnya, Zakaria menerima penglihatan dari Allah melalui malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel menyampaikan, Zakaria dan Elizabeth, mereka akan memiliki seorang bayi, bahwa mereka hendaknya diberi nama Yohanes.
Akan tetapi anak-anak, Gabriel mengatakan bahwa Nabi Zakaria, ia tidak yakin. Karena ketidakyakinan itu, maka Zakaria mengalami suatu peristiwa, yaitu kebutaan atau bisu. Ya, bukan kebutaan tetapi bisu. Malaikat mengatakan, karena Zakaria tidak percaya, maka kamu akan bisu sampai anak kelahiran yang dikandung oleh Elisabet itu lahir. Anak-anak, sebentar lagi Pak Guru akan kembali. Tetap bersama dalam program belajar Jawa Pos TV. Belajar dari rumah bersama guruku. Baik, kita kembali lagi dalam program belajar Jawa Pos TV yang selalu mengerti. Belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sekarang melihat profil atau biodata Zakaria dan juga Elisabet. Zakaria adalah seorang imam di Bait Allah. Zakaria juga adalah ayah dari Yohanes. Zakaria mengalami dan merasakan kebisuan ketika dia tidak percaya tentang kabar yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Zakaria merupakan keturunan Imam Harun dan berasal dari suku Levi. Mari kita sekarang lihat profil Elisabet. Elisabet adalah istri dari Imam Zakaria. Elisabet ibu dari Yohanes. Elisabet berasal dari keturunan Imam Harun. Elisabet adalah sepupu dari Maria ibu Yesus. Artinya Elisabet adalah dalam bahasa Yunani itu janji Allah. Elisabet artinya janji Allah. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, Zakaria dan Elisabet adalah pribadi yang selalu berdoa dalam keluarganya dan merindukan akan kelahiran seorang anak. Elisabet juga merindukan kehadiran seorang anak dalam keluarganya supaya mereka merasakan kebahagiaan bersama keluarganya. Akan tetapi Elisabet sudah tua, lanjut usianya. Ya, mungkin sekitar 70 sampai 75 tahun. Mereka baru diberkati oleh Tuhan seorang anak yang diberi nama Yohanes. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, malaikat Gabriel juga menyampaikan kabar kepada Bunda Maria. Sekarang mari kita lihat bagaimana kabar yang disampaikan oleh Bunda Maria. Ketika itu malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Yesus Kristus. Maria pada saat itu juga mengalami gejolak dalam hatinya. Dia juga untuk menyetujui, menyambut atau menolak. Tetapi Maria menyambutnya dengan hati yang terbuka. Maka ia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Anak-anakku yang dikasih Tuhan, sekarang kita mau meneladani Maria dan Elisabet bahwa kita tetap yakin, kita tetap percaya bahwa Allah itu mempunyai rancangan supaya manusia ini mengalami hidup bahagia. Tetapi rancangan yang baik ini harus dipikul, harus dilaksanakan. Karena tidak ada orang yang masuk dalam kebahagiaan hanya dengan malas. Kita bisa memperoleh nilai baik karena kita memiliki semangat untuk belajar.
Dan malas ini dimanapun kita tidak akan pernah menemukan yang namanya obat untuk menyembuhkan malas. Kemalasan hanya bisa disembuhkan dengan semangat, bagaimana kita membangkitkan semangat yang ada dalam hati kita. Sehingga segala persoalan, masalah maupun penderitaan dapat kita selesaikan. Seperti juga Maria dengan penderitaannya menyertai Yesus di dunia ini, menerima dengan penuh kesetiaan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita juga akan mengalaminya, merasakan. Bahkan sekarang pun kita juga mesti mengalaminya dan merasakan segala apa yang kita hadapi. Karena itu pesan Pak Guru, anak-anak, mari kita bersikap seperti Maria. Kita sehingga memiliki pribadi yang setia, kita memiliki pribadi yang taat, kita memiliki pribadi yang setia, sebab kita yakin bahwa Allah menyertai kita untuk menyelesaikan tugas perutusan ini seperti mereka. Mereka dipakai oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menggenapi karya keselamatan ini. Karena itu anak-anak, yang perlu kita petik, yang perlu kita ambil dalam meneladani peristiwa ini, yang pertama adalah sikap setia, kemudian ketaatan dan kesederhanaan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akhiri, Pak Guru akan memberi tugas. Perhatikan, tugas ini tidak ada dalam PPT. Karena itu siapkan alat tulis dan ditulis saat ini. Jawablah pertanyaan berikut. Tulis, jawablah pertanyaan berikut. Tugasnya ini. Nomor 1, jelaskan peran Maria dan Elizabeth dalam karya keselamatan. Jelaskan peran Maria dan Elizabeth dalam karya keselamatan. Yang kedua, tuliskanlah jawaban Maria atas kabar dari malaikat Tuhan. Yang ketiga, sebutkan sikap-sikap keteladanan Maria dan Elizabeth bagi manusia saat ini. Ada 3 tugas. Tugas ini dijawab, ditulis, kemudian difoto, kirim ke guru agama sekolah masing-masing. Bisa memahami anak-anak? Ada berapa tugas? 3 pertanyaan. Tugas itu mesti dijawab, kemudian dipoto dan kirim kepada guru. Karena itu anak-anak, marilah seluruh materi yang dijelaskan Pak Guru kita akhiri dengan doa. Mari anak-anak kita mengambil sikap doa yang baik dan sopan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, taat, rendah hati dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan atau kesulitan seperti yang dialami dan dirasakan oleh Maria dan Elizabeth, sehingga kita menjadi anak yang memiliki iman dewasa. Semua ini ya Tuhan, kami mohon demi Kristus yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Anak-anak, Pak Guru akan undur diri. Tetap jaga kesehatan dengan 5M, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Serta yang terakhir, jangan suka ngerombol. Baik anak-anak, sampai di sini salam untuk orang tua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan pada saatnya Pak Guru akan kembali. Anak-anak, kita tetap dalam program belajar Jawa Pos yang selalu mengerti. Belajar dari rumah bersama guruku. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.